Dalam segi pengakuan Hmm. ya, di Bible ada nggak menyatakan Yesus itu dirinya Tuhan? Konsep ketuhanan Muslim kan udah jelas itu ya. Ada nggak menyatakan Yesus itu dirinya Tuhan? Ada, justru banyak. Iya, soalnya sudut pandang saya, kita kalau beragama itu rujukannya kitab, Bang. Nggak bisa kita keluar dari situ, gitu loh. Kapan Allah mengaku bahwa dia Allah kepada Muhammad? Muhammad aja nggak pernah ketemu Allah. Semuanya kan itu titipan ke Jibril. Jibril pernah nggak mengaku Jibril kepada Muhammad? Kalau dia menghakimi bersama sang Bapa, menurutmu itu apa itu? Kok bisa dia menghakimi bersama Allah? Iya, makanya. Sekarang saya tanya, bisa nggak Muhammad menghakimi bersama dengan Allah? Ya beda dong, Bu. Lah, Konsepnya kenapa beda dong. Yesus bisa? Itu, udah kamu jawab pertanyaanmu Loh, sendiri. Iya, konsepnya kamu udah jawab beda, itu. Bu. Kamu kan menganggap Yesus ini hanya utusan sama seperti Muhammad. Kenapa Muhammad tidak bisa menghakimi bersama-sama dengan Allah, sementara Yesus bisa? Saya tanya, yang menghakimi di dalam Islam itu siapa? Apakah tidak ada hakim di dalam iman Islam? Diskusi macam apa ini, Bu? Kamu itu nggak ngejawab dari tadi. Ucling bernama Ardiansah, babak belur disikat habis Agatha dan Prof Metatron. Yesus dan Bapa sama-sama menghakimi. Apakah Muhammad dan Allah sama-sama menghakimi? Mari kita saksikan diskusi menarik mereka berikut ini. Boleh bertanya, Kak? Boleh, silakan. Yang pertama, Mbak ya, dalam segi pengakuan ya, di Bible ada nggak menyatakan Yesus itu dirinya Tuhan? Konsep ketuhanan Muslim kan udah jelas itu ya. Ada dijelaskan di ayat Toha. Ada nggak menyatakan Yesus itu dirinya Tuhan? Ada, justru banyak. Iya, soalnya sudut pandang saya, kita kalau beragama itu rujukannya kitab, Bang. Nggak bisa kita keluar dari situ, gitu loh. Berikutnya, Bang ya. Yohanes 8, 16 sampai 18 ya. Gimana Anda memaknai itu? Iya, apa Bacanya apa? Bentar ya, saya bacakan ya. Sambil nyari kita jawab dulu yang pertama ya. Karena Yesus mengaku Allah lah, maka dia disalib. Tapi kalau Bapak bilang di Al-Quran Allah mengaku Allah, pertanyaannya itu di mana Allah mengaku Allah sama Muhammad? Kan nggak pernah ada. Muhammad aja nggak pernah ketemu Allah. Dan gini Pak Prof ya, kalau Yesus adalah Tuhan, mungkin nggak dia ngomong, "Oi, aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan." Kayak seperti aku ya. Orang-orang udah tahu aku Agatha. Aku nggak akan bilang, "Hai, saya Agatha. Hai, saya Agatha." Pasti aku nggak langsung bilang gitu. Tetapi apa yang menjadi ciri khasku itu yang akan kukatakan. Sama seperti Kristus. Akulah yang awal dan yang akhir. Dia akan menerangkan dirinya dalam bahasa yang lain gitu. Tidak hanya, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Nggak gitu lagi lah. Yesus itu Aku Allah dalam perbuatannya. Sudah dalam perbuatannya. Justru karena perbuatannya lah ilahi, dia disalib. Nah sekarang yang simpel aja. Semenjak kapan Allah mengaku bahwa dia Allah kepada Muhammad? Muhammad aja nggak pernah ketemu Allah. Semuanya kan itu titipan ke Jibril. Jibril pernah nggak mengaku Jibril kepada Muhammad? Enggak. Nggak ada satupun Nggak pernah literatur. memperkenalkan dirinya. Nggak pernah memperkenalkan Jibril diri. nggak pernah memperkenalkan diri bahwa dia namanya Jibril.
Masih mending nih Siapa Pak Mbak? Ferdi. Ada namanya nih, Ferdiansyah Ferdi, ya kan? Berarti kita tahu, oh namanya Ferdi. Jibril nggak pernah ngomong bahwa dia namanya Jibril. Dalam satu riwayat itu, mungkin teman-teman Muslim tahu ya, Muhammad beberapa kali kena prank sama malaikat yang namanya Al-Abiyad. Iblis yang namanya Al-Abiyad. Itu namanya, Abiyad itu artinya putih. Iblis putih ini beberapa kali memberi wahyu kepada Muhammad. Akhirnya ketahuanlah bahwa dia iblis. Saya bacakan Bang ya. Yohanes yang 8 nomor 16-nya, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Aduh. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Udah itu. Maksud saya gitu, ada persaksian bahwasanya Allah bersaksi atas dirinya, Yesus bersaksi atas dirinya sebagai utusan. Lantas yang mana yang Anda pertuhankan gitu loh? Pertanyaanmu apa ini? Maksudnya kan itu ada dua persaksian Bang di sana. Coba deh Anda baca coba. Dari ayat 16, dan jikalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, Tidak seorang diri. dia Tidak seorang menghakimi diri. bersama Bapak, Tidak seorang diri. Iya. sebentar. Kalau dia menghakimi bersama sang Bapa, menurut Pak itu apa itu? Kok bisa dia menghakimi bersama Allah? Apakah dia Makanya berarti sama sang tidak Bapa? seorang diri. Loh, Bersama Bapa kan? sekarang saya tanya, bisa nggak Muhammad menghakimi bersama dengan Allah? Ya beda dong Bu. Lah, Konsepnya kenapa beda dong. Yesus Loh, bisa? Itu, Loh. udah kamu jawab pertanyaanmu Loh, sendiri. Iya, konsepnya kamu udah jawab beda itu. Bu. Konsepnya beda Bu. Kalau di Muhammad Ya itu sekarang sebagai saya utusan tanya, penyampai wahyu gitu gini, loh. kamu Nggak dari tadi salah. bertanya kan, kamu kan menganggap Yesus ini hanya utusan sama seperti Muhammad. Kenapa Muhammad tidak bisa menghakimi bersama-sama dengan Allah, sementara Yesus bisa? Ada Loh, apa? bedanya Nabi Muhammad itu penyampai risalah Bu, penyampai Loh, wahyu gitu loh. jadi Kalau kamu Anda mau kan bilang Anda Yesus ini, pertuhankan, ya kan? Loh, berarti Yesus faktanya ini mau Yesus kamu Anda bilang apa? pertuhankan. Lah Faktanya karena dia sekarang, Allah loh, ini makanya loh, tadi saya kamu sekarang ngerti. tanya, faktanya Anda pertuhankan kan? Karena dia memang Tuhan. Makanya dia menghakimi bersama-sama dengan sang Udah Bapa. jelas loh, Bu. Kalau Di situ dia ada tidak persaksiannya Tuhan, loh, Bu. sekarang gini, kan bersama menghakiminya. Sekarang gini, bisa nggak Allah menghakimi bersama Muhammad? Yang menghakimi itu siapa? Saya tanya, di dalam Islam siapa yang menghakimi? Enggak ada Nabi Muhammad menghakimi. Enggak, saya tanya di dalam Gimana? Islam siapa yang menghakimi? Saya nggak nanya Muhammad. Siapa yang bisa menghakimi? Enggak ada Bu yang menghakimi. Bu. Siapa Di yang tanah menghakimi? Arab Loh, ini. berarti kalian tidak dihakimi nanti di dalam iman Loh, Islam. loh. Loh aja. Coba menghukum. Sekarang saya tanya, Menghukum loh, bagi orang sebelum kafir, menghukum orang apakah munafik, orang musyrik. bisakah Allah menghukum sebelum menghakimi? Di mana dia tahu timbangan dosamu, amalmu. Kalau tidak dihakimi dulu, baru dihukum. Kamu aja nggak tahu. Cara menghukum itu sebelumnya dihakimi dulu. Pernah tahu nggak? Ibu, sejarah-sejarah hukum-hukum itu. Sekarang hukum-hukum saya itu ada tanya, semua Bu. Allah mau Hukum menghakimi nggak? zina dirajam ya kan? Itu ya mengikut. Oneng. Susah ya orang dungu kayak gini nih.
Saya tanya, yang menghakimi di dalam Islam itu siapa? Apakah tidak ada hakim di dalam iman Islam? Diskusi macam apa ini, Bu? Kamu itu nggak ngejawab dari tadi. Loh iya saya jawab ini, Oke. makanya. Pak Prof, Loh. di dalam Al-Qurannya siapa yang menghakimi Pak Prof? Allah, Allah, kan? surat Atin ayat Allah. 8. Allah. Surat Tadi Atin dia ayat bilang tidak ada Allah. Kalau dalam penghakimi. Al-Quran Allah. Sabar. Loh, tadi kamu nggak mau jawab. Saya tanya Loh. siapa yang menghakimi. Diskusi macam apa ini? Kamu tidak tahu apa-apa literasimu. Surat Atin ayat 8. Sebetulnya konfirmasi sama Islam juga. Karena di Islam yang menghakimi Konfirmasi itu gimana, Pak? Maksudnya konfirmasi seperti apa? Di dalam surat 95 ayat 8 yang menghakimi Allah, betul kan? Iya. Hanya Allah lah hakim yang adil kan? Betul nggak? Udah di muka sendiri. Loh, konsepnya apa dulu dalam Konsep apa? Maksudnya dalam pertanyaanmu kita jawab, yang menghakimi di dalam Islam itu Allah kan? Betul nggak? Dia nggak mau jawab ini dari tadi. Enggak, hukum-hukum Islam itu yang membenarkan itu. Nggak nanya saya hukum yang menghakimi. Sih? Yang menghakimi itu siapa di dalam Islam? Dalam konteks apa, Pak? Hakimi itu. Dari tadi dia nggak sanggup yang menghakimi kalau nanti. Kalau dihukum kafir itu orang yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Yang tidak percaya dengan tauhid gitu loh. Yang menghakimi di akhir zaman siapa? Kufur Bro, gitu loh. Kok lari kemana-mana sih? Yang mengakhiri. Yang Al-Quran seperti itu. Astaga, susah sekali sih ngomong sama orang. Yang menghakimi di akhir zaman siapa, Bang Ferdi? Lama banget dia mikirnya. Bentar dulu, Anda ini larinya kemana? Yang menghakimi di akhir zaman, surat Atin ayat 8. Siapa? Kalau dia tahu Pak Prof, dia nggak akan memikir lama untuk ini. Dari tadi dia mengulur. Enggak. Dia takut dia. Saya paham, Anda ini memancing ini. Larinya kemana Anda ini? Takut dia, saking ketakutannya dia nggak bisa jawab. Allahmu nggak menghakimi nanti di akhir zaman. Loh. Masalah hisab itu, Bang, pengadilan Allah itu mah adil, Bang. Adil. Saya tanya, dia menghakimi enggak? Yang bersalah ya dihakimin lah, Bang. Iya, yang menghakimi siapa? Saya tanya. Adil. Allah lah yang menghakimi. Allah yang menghakimi. Oke. Di dalam Islam, hakim yang adil itu siapa? Isa, Sahih Muslim. Dari mana? Isa adalah buka Sahih Muslim 220. Tolong bacain Sahih Muslim 220, Ferdi. Sahih Muslim 220. Nanti saya buka Al-Quran juga nih. Sahih Muslim berapa? 220. 220, oke. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa Al-Masih anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Stop. Siapa? Iya, hakim yang adil dalam segi apa ini? Untuk membenarkan ajaran-ajaran yang sesat gitu loh. Akhir zaman kok. Di akhir zaman yang akan jadi hakim yang adil siapa tadi? Siapa? Sebelum keluarnya Dajjal. Saya nanya hakimnya siapa? Dulu. Ya. Sebagai sudut pandang kami sebagai umat Muslim ya, Nabi Isa itu lari-lari kau. Iya, sebagai akhir zaman. Oke. Tadi hakimnya siapa? Hakim yang adil di akhir zaman? Isa.
Kok jadi Para tantrum kau, penyembah-penyembah yang Ferdi? ini, penyembah-penyembah yang menyesatkan itu loh. Itu hakim yang adil siapa tadi namanya, Ferdi? Di akhir zaman? Kebetulan gua Nggak di mau mute. jawab. Gila, emang Alhamdulillah gua di mute, nggak kan gua buka lagi di mute. Ntar gua ada alasan ya kan, gua di mute gitu. Agatha ini apaan ini? Diskusi apa Siapa? memang di mute Diskusi mulu? macam apa kamu nggak bisa jawab? Kita harus ada kesimpulan loh, Ferdi. Jangan ngeles-ngeles doang. Siapa tadi hakim yang adil di akhir zaman? Isa. Dalam segi dunia ya Isa. Nanti pada Loh, akhir zaman memang emang ada berapa hakim? Wah, sekarang ada berapa hakim ini dalam saya mau tahu. arti apa dulu? Ntar dulu. Saya mau tahu, hakim di dalam akhir arti zaman apa ada berapa? Hakim di akhir zaman ada berapa? Ada 1 atau 2? Nabi Isa doang yang menghakimi nanti. Berarti Isa doang hakim yang adil. Dan Tolong tak, segi surat dunia 9 surat 95 bacain aja. 95 ayat 8 tak. Oke. Untuk berala itu. Surat 95 ayat 8. Surat Atin. Ayat 8. Atin ya. Oke. Bukankah Allah hakim yang adil? Berarti Isa adalah kan Allah. konyol kan larinya ke sana. Konyol. Loh, nggak ada 2 penghakiman, 1 kali penghakiman kok. Konyol Yang pertama. Kok saya yang konyol? Itu menceritakan tentang akhir zaman kelak gitu loh. Yang mengakhiri di akhir zaman siapa? Itu pasti terjadi. Nabi Isa itu nanti ya. Ini menurut pemahaman kami ya Bang ya, sebagai muslim Bang ya. Yang mengakhiri di akhir zaman siapa? Yang menghakimi di akhir zaman siapa, Ferdi? Coba jawab. Isa. Hakim yang adil siapa? Isa. Terus? Iya, kalau Anda mengatakan hakim yang adil ya itu apa? Siapa? Orang-orang penghakim itu. Ada di Sahih Muslim 220. Di dalam Sahih Muslim 220, Muhammad bilang hakim yang adil. Itu duniawi Bang, yang sifatnya yang. Nggak ada di situ tulisannya duniawi kok. Mana mungkin Isa itu menghakimi manusia di dunia ini, pasti di akhirat Bang. Di dunia ini ya itu sono di pengadilan kau, norak kali kau. Memang ya kalau kau mencuri si Isa yang menghakimi kau di dunia, ya ini pengadilan di Indonesia ini Bang. Yang diadili Isa atau yang diadili Allah itu tentu di akhirat. Kau kira penghakiman apa lagi? Siapa Nabi Islam yang terkemuka di dunia dan akhirat, Bang Ferdi? Hakim yang kekal itu, yang yang hakikat itu. Siapa yang terkemuka di dunia dan akhirat? Di padang mahsyar itu baru. Jawab dulu. Siapa yang terkemuka di dunia? Di dunia kan banyak hakim kan banyak di dunia kan, masalah nggak ada, cuma yang paling adil tadi siapa? Tadi hakim yang adil kan, bukan hakim biasa kan, tak? Iya, hakim yang paling adil. Hakim yang adil. Loh, kalau hakim-hakim biasa mah ada hakim Olajuwon, ada hakim siapa? Hamdan Zulfa hakim. Ada Christine hakim. Ada nama ada anjingnya orang yang masuk ke gua itu juga namanya hakim. Oh, ini ya dungunya dia ini ya, dungunya sangat-sangat dungu adalah ya ketika dia mengatakan ya di dunia ini nanti dia menghakimi. Bang, tidak mungkin pengadilan di Indonesia ini hakimnya nanti tiba-tiba Isa. Dungu. Menghakimi di dunia ini, di akhirat lo dihakimi. Mana ada, kalau di dunia ini ya masalah dunia ini.
Ngapain pula Isa jadi hakim? Kapan dia jadi ini sekolah hakim ya Pak Prof? Nggak mungkin dia masuk pengadilan sana. Loh, di pengadilan negeri mana itu? Isa sarjana Kalau dia hukum. nggak sekolah. Sarjana hukum kok bikin dia. Aduh. Diskusi macam apa ini? Ngomong kok kamu ini nalarnya rendah sekali. Udah kena sih lu, udah kena mental ya. Sekarang ngegerutu, cabut. Jadi kira-kira Pak Prof, kalau Isa lah sebagai hakim nanti ya di dunia ini, di pengadilan mana lah dia tugas? Capek kali loh dia tuh. Pindah-pindah dia nanti di Indonesia, terus nanti tiba lagi dia di Maldives ya kan, tempat awak, terus nanti dia ke Amerika. Gimana kerjaannya itu? Satu hakim. Lawak-lawak kata si Pak Ladusin. Aduh, ya Tuhan. Ada loh orang lawak-lawak kayak gini. Yang di bawah nanya surat 95 ayat 8. Surat At-Tin. Bukankah Allah Tuhan yang adil? Tentu tidak. Hakim yang paling adil. Pertanyaan di awal dilontarkan oleh seorang Uclim bernama Ardiansa kepada Agatha dan Prof Metatron. Ada atau tidak Yesus mengakui dirinya Tuhan di Bible atau Alkitab? Hal pertama yang perlu diluruskan, barangkali bagi saudara Ardiansa ini, Tuhan itu adalah Allah atau Allah adalah Tuhan itu. Bagi orang Kristen tidak boleh disamakan dari sudut doktrin, ajaran, keyakinan Ardiansa. Di dalam Alkitab jelas dibedakan antara Allah dengan Tuhan ketika hal itu merujuk kepada Yesus. Yesus itu Tuhan benar. Yesus itu Allah benar. Tetapi tidak boleh disimpulkan Yesus itu adalah Tuhan atau Allah. Yang benar adalah Yesus itu Tuhan dan Allah. Kenapa hal ini perlu dibedakan secara tegas? Oleh karena Yesus itu Tuhan dalam perspektif Kristen bersumber dari data Alkitab terkait dengan gelar jabatan fungsional kepenguasaan. Kita tahu Allah Tritunggal itu roh adanya. Kekuasaan dari Allah Tritunggal itu diserahkan atau diberikan kepada Yesus yang memiliki tubuh fisik jasmani kemanusiaan. Ini perlu dimengerti dan dipahami oleh saudara-saudara di luar Kristen. Jadi Yesus itu Tuhan, jangan Anda artikan Yesus itu Allah. Karena Yesus itu diberi gelar Tuhan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus kepada keadaannya sebagai manusia, dalam arti Lord Kurios, penguasa. Matius 28 ayat 18 jelas berkata bahwa Yesus memiliki segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Artinya Yesus itu adalah Tuhan atau penguasa atas sorga dan bumi, termasuk atas maut dan kerajaan maut. Hal itulah yang menjadi
salah satu maksud dan tujuan Yesus mengalami kematian, supaya dia adalah Tuhan yang berkuasa atas orang-orang hidup maupun atas orang-orang mati. Kalau sebutan Yesus itu Tuhan, sudah jelas secara eksplisit dinyatakan di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus itu mengaku dari mulutnya sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Dan pengakuan itu sekaligus membenarkan pengakuan dari murid-murid yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu bukan pribadi yang minta-minta, mohon-mohon, diakui, dipanggil, disebut sebagai Tuhan. Tapi memang realita kenyataannya Yesus itu Tuhan. Bahkan pada saat kelahirannya pun, seorang malaikat datang kepada para gembala di padang Efrata. Jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat mengakui Yesus itu Tuhan. Yesus sendiri mengakui dia Tuhan. Murid-murid mengakui dia Tuhan. Dan jangan lupa, ada banyak orang-orang dalam Alkitab datang sujud menyembah kepada Yesus. Satu kali pun Yesus tidak pernah menolak penyembahan mereka. Yesus menerima penyembahan mereka. Bahkan di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-6, Allah Bapa mengutus anaknya yang sulung ke tengah-tengah dunia, di mana ditekankan di sana seluruh malaikat wajib harus sujud menyembah kepadanya. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Akan datang masa dan waktunya setiap lutut akan bertekuk lutut sujud menyembah kepada Yesus, baik yang ada di langit di atas, di bumi dan di bawah bumi. Dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekarang ini mayoritas penduduk dunia percaya mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Dan ada saat serta waktunya setiap yang memiliki lidah akan mengaku Yesus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kapan itu terjadi? Pada hari penghakiman. Karena Yesuslah nanti datang menghakimi orang-orang hidup maupun orang-orang mati. Kalau tadi dibaca terkait dengan Yohanes pasal yang ke-8 ayat 16 sampai 18. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi ada orang-orang Farisi yang meragukan kesaksian Yesus. Di sini tidak terkait dengan Yesus itu bukan Allah. Bukan itu yang mau ditekankan. Yesus kenapa dia bersaksi tentang dirinya? Bagaimana supaya orang-orang Farisi terbuka kepada kesaksian Yesus? Maka Yesus berkata bahwa dia bersaksi tentang dirinya sendiri, dan Allah Bapa juga bersaksi tentang dirinya. Dan menurut hukum Taurat itu sah karena keterangan dua saksi perkara sah. Dan jangan lupa juga di dalam ayat 16 dikatakan, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku.
Saudara kita Uclim bernama Ardiansa ini hanya menyoroti Yesus itu utusan, tapi tidak bernilai memahami teks Alkitab, ayat Alkitab secara objektif dan komprehensif. Kenapa saya katakan demikian? Karena justru ayat ini menegaskan bahwa Yesus itu memiliki otoritas dan kuasa menghakimi bersama dengan Bapaknya. Tadi pertanyaan Agatha dan Prof. Metatron sangat bagus. Bisakah Muhammad Nabi saudara kita Uclim atau Nabi dari Ardiansa sama-sama menghakimi bersama dengan Allah? Jawaban dari Ardiansa, tidak bisa. Berarti antara Allah dengan Nabi mereka tidak bisa disejajarkan. Tetapi Yesus dengan Bapa sama-sama memiliki otoritas dan kuasa untuk menghakimi. Ini menunjukkan kesehakikatan, kesederajatan antara Yesus Kristus anak Allah yang hidup dengan Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengkonfirmasi, menegaskan saat ini, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, bukan Tuhan atau Allah. Yesus itu Tuhan artinya penguasa yang diberikan gelar kekuasaan ketuhanan itu kepada kemanusiaan. Yesus sebagai penguasa atas surga dan bumi, sekaligus sebagai hakim yang adil di akhir zaman untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus itu Allah bagi kami, bukan dalam tubuh fisik jasmani kemanusiaan, tapi dalam eksistensi kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.